Informasi kebakaran A1. Diperkirakan. Halo pemirsa, dalam sidang perdana di Pengadilan Militer, Kolonel Priyanto, penabrak sejoli di Nagrek, Bandung, didakwa pasal berlapis pembunuhan berencana hingga penghilangan jenazah. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, Banuanya, 87 jajaran Kuda, 86. Beberapa kali ledakan terjadi saat kebakaran kios penjual petasan. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik membuat panik warga. Sebuah kios petasan di Jalan Trans Sulawesi, Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terbakar. Saat api menyala terjadi beberapa kali ledakan petasan. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Besarnya api membuat warung kopi yang ada di sebelahnya ikut terbakar. Warga dan petugas bahu-membahu memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, namun diduga akibat korsleting listrik. Listrik yang membakar gudang itu, dan di gudang itu ada barang, contohnya petasan dan masih banyak barang lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. 4 orang tewas terjebak kobaran api akibat kebakaran ruko di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tragis, 2 korban kakak beradik ditemukan tewas berpelukan. 2 bocah berhasil menyelamatkan diri setelah melompat dari ruko bersama ibunya. Kebakaran A1. Petugas gabungan melakukan pencarian satu persatu korban kebakaran 4 ruko di Jalan Soekarno-Hatta, KM2, Balikpapan, Kalimantan Timur yang terjadi dini hari kemarin. Banyaknya puing bangunan ruko yang ambruk menjadi kendala pencarian korban. Petugas pun harus menggunakan kren hingga akhirnya menemukan korban tewas. 2 korban ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam ruko yang dijadikan warung makanan siap saji. Para korban merupakan pekerja di lokasi kejadian tersebut. 1 korban lainnya telah lebih dulu ditemukan dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Dalam musibah ini 4 korban tewas. Mereka adalah M. Nur 44 tahun, Indra Sofyan 22 tahun, Lukman Harlin 25 tahun, dan Adi Nurdiansah 25 tahun. Yang satu masih diduga dan sekarang masih dilakukan pencarian di TKP. Oh, jadi ada satu lagi Dan ya? Diperkirakan, Diperkirakan ya. Dari informasi teman-temannya ada satu lagi, cuman itu masih belum pasti. Tiga MD ini dari salah satu dari usaha warung. Jadi tadi malam sebenarnya penjaganya itu hanya satu, kemudian ada teman yang juga ikut hidup di sini. Usai kejadian, tim laboratorium forensik dari Surabaya, Jawa Timur dan tim Inafis Polresta Balikpapan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim forensik membawa sejumlah sampel yang diduga kuat sebagai penyebab kebakaran. Di lantai bawah rumahnya Arya, kita ngambil barang bukti abu sama kabel. Nanti selengkapnya ke kasat ya. Selasa dini hari lalu, 4 ruko di Jalan Soekarno-Hatta KM2 Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Besarnya api membuat 4 korban tewas. 2 bocah berusia 10 tahun yang nekat melompat menyelamatkan diri bersama ibunya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan styrofoam yang melaju dari arah Karawang terbakar di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten.
Diduga kebakaran terjadi akibat truk tersangkut kabel listrik saat akan masuk gudang. Kobaran api melahap habis truk bermuatan styrofoam di Jalan Raya Serang Pandeglang, Banten. Menurut saksi, truk tersangkut kabel listrik yang melintang hingga menimbulkan percikan api. Warga panik, khawatir api menyambar ke rumah mereka. Oh iya Pak, saya juga panik. Ini juga udah pada kena, saya ini juga kena juga gitu. Ya untungnya juga nggak ada angin. Kalau ada angin udah kena semua ke sini. Dari kabel listrik. Dari kabel listrik, yang jelas dari kabel listrik. Emang itu saya yang tahu. Betul. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dia mau masuk ke gudang. Pada saat mau masuk ke gudang, besi dari kendaraan tersebut itu nyangkut ke truk. Kemudian di situ terkelupaslah kulit dari kabel, ada yang terkelupas menimbulkan percikan. Percikan itu merambat ke styrofoam yang ada di truk. Akhirnya tidak menghindari peristiwa kebakaran tersebut. Posisi truk yang menutup badan jalan sempat menyebabkan kemacetan. Dari Serang, Banten, Maisa Priadi melaporkan. Tawuran gangster dan kelompok geng motor di Cimanggis, Kota Depok terekam CCTV. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, membuat warga resah. Kamera CCTV merekam aksi tawuran melibatkan kelompok gangster dan kelompok geng motor yang terjadi di Jalan Tipar Tengah, Cimanggis, Kota Depok. Kedua kelompok terlihat saling serang menggunakan senjata tajam. Warga menduga tawuran ini telah direncanakan lantaran kedua kelompok terlihat mempersiapkan sejumlah peralatan termasuk senjata tajam dalam melancarkan aksinya. Tiba-tiba datang dari sebelah sana itu geng motor lah, nggak tahu siapa. Tapi nggak sempat kelihatan, cuman lampu motornya aja tuh. Dari CCTV itu cuman plus lampunya aja rapi. Kemungkinan geng motor. Kayaknya sih ya, tapi masih satu tahun sama cerita kemarin bisa jadi, nggak tahu juga sih. Tawuran di lokasi ini telah 2 kali terjadi membuat warga sekitar resah. Hingga saat ini para pelaku belum ada yang diamankan polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Janjian di media sosial 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam hingga masuk ke permukiman warga. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Rawapanjang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok membekali diri dengan berbagai senjata tajam dan kayu, saling serang hingga masuk ke pemukiman warga. Takut menjadi salah sasaran, warga langsung berlari dan masuk ke rumah. Aksi tawuran dan geng motor di lokasi ini sering terjadi. Sebelumnya para pelaku tawuran janjian di media sosial. Apa dia biasanya, Bang? Iya, biasanya pada gerombolan naik motor kayak pada naik motor gitu ya. Rame-rame dia? Iya. Jadi ketemu di sini? Iya. Tajamnya apa aja tuh, Bang, yang Abang lihat, Bang? Ada parang, ada celurit gitu. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi meresahkan. Warga berharap polisi meningkatkan pengawasan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, minibus yang melaju kencang menabrak pengendara motor dan mobil yang sedang parkir di pinggir jalan di Jember, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat wanita pengendara motor terpental. Tabrakan ini pun terekam CCTV. Sebuah mobil yang melaju kencang di Jalan Diponegoro Kencong, Jember, Jawa Timur, tiba-tiba menabrak seorang pemotor di depannya hingga terjatuh. Mobil terus melaju dan kembali menabrak sebuah mobil yang sedang parkir. Kejadian tersebut membuat seorang ibu pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit. Usai kejadian, minibus ringsek di bagian samping kiri, sementara mobil yang ditabrak rusak di bagian belakang.
Peristiwa ini diduga akibat pengemudi mobil mengantuk saat melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Mereka ada timur, di depannya mobil mereka ada motor, ibu-ibu pengendara motor mau minggir, tiba-tiba nabrak sama mobil merah itu dari belakang terpental, nabrak mobil putih yang sedang parkir. Satlantas Polres Jember, Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Diduga remblong, sebuah bus meluncur di jalan menurun dan menabrak seorang paugah di persimpangan Jalan Tambakaji, Semarang hingga tewas di lokasi. Bus berhenti usai menabrak pohon dan tembok pabrik. Bus karyawan ini mengalami remblong saat melintasi jalan menurun di Tambakaji, Semarang, Jawa Tengah. Tragis, bus yang melaju kencang menabrak seorang paogah yang berdiri di persimpangan Jalan Tambakaji hingga tewas seketika. Bus lalu meluncur masuk pabrik yang pagarnya terbuka usai bongkar muat. Telah menabrak pohon dan tembok pabrik. Ironis, kecelakaan terjadi usai bus menjalani uji kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Pemirsa, seorang pria tewas dibunuh sahabatnya gara-gara menagih utang di Blora, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi terungkap, usai membunuh pelaku berhubungan intim tak jauh dari tempat pembunuhan. Warga Ngelobok Blora mendatangi kawasan lokalisasi melihat rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan Nur Hadi pada sahabatnya. Korban Sudar telepon oleh tersangka Nur Hadi. Adegan rekonstruksi diawali saat tersangka Nur Hadi yang menelpon Sudar untuk menemuinya di persawahan di kawasan lokalisasi Ngelobok. Nur Hadi marah pada Sudar yang terus menagih hutang 2,5 juta rupiah hingga terjadi perkelahian. Sudar tewas dan mayatnya dibuang Nur Hadi di kawasan persawahan. Usai membunuh sahabatnya, Nur Hadi meluapkan emosinya dengan mengencani seorang PSK. Adegan yang kita laksanakan tadi ada 11 adegan yang sudah diperagakan. Ada temuan baru mungkin di dalam rekonstruksi ini? Temuan baru sementara masih seperti semula, Mas. Mayat Sudar ditemukan warga di sawah milik Lurah Sumberagung, Ngelobok Blora dengan kondisi mengenaskan. 1 bulan setelah penemuan mayat, polisi berhasil menangkap Nur Hadi, pelaku pembunuhan yang juga sahabat korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Nur Hadi mengakui membunuh Sudar karena masalah utang piutang. Tersangka bakal terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti sepeda motor. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. 3 hari hilang, seorang santri ditemukan tewas hanyut terbawa arus Sungai Deli di Medan, Sumatera Utara. Orang tua korban pun histeris. Orang tua korban histeris setelah memastikan jenazah yang mengapung di pinggir Sungai Deli adalah anaknya yang hilang dan dicari 3 hari lalu. Jenazah korban Hafiz Ahmad 14 tahun yang merupakan santri langsung dievakuasi petugas. Sebelum hilang, korban diketahui tengah bermain dengan 3 temannya di pinggir Sungai Deli di bawah jembatan Kelurahan Didipapan, Medan Deli. Naas korban terpleset dan terjatuh ke sungai hingga hilang dan tenggelam. Korban melaporkan kejadian ini dan melakukan pencarian melibatkan tim Basarnas. Korban ditemukan nelayan mengambang di pinggir sungai. Hari ini hari ketiga. Lagi ngapain ya Pak? Mandi-mandi di sungai? Iya. Terus? Baunya dia nggak pulang, hilang? Ya, dilaporkan oleh temannya 2 orang. Temannya ke pondok melaporkan, jadi kita kejar. Iya. Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan identifikasi terhadap jenazah langsung menyerahkannya pada keluarga untuk disemayamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Seorang pria tewas jatuh dari jembatan penyeberangan orang di Ciracas, Jakarta Timur. Identitas korban masih diselidiki polisi.
Seorang pria tewas tergeletak jatuh dari jembatan penyeberangan orang di Ciracas, Jakarta Timur. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban. Menurut saksi, pria tersebut awalnya melintas dari arah flyover Pasar Rebo menuju jembatan penyeberangan orang. Menurut orang yang sudah pertama di sini, pegawai PPSU, memang benar orang itu jatuh dari jembatan, menjatuhkan diri, sengaja lompat ke arah sini, kemungkinan bunuh diri. Dan orang itu umurnya sekitar, kalau dilihat bacanya, 50 tahun kurang lebihnya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk visum. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan handphone di pinggir jalan karena menjadi incaran pelaku kejahatan. Seorang wanita nyaris menjadi korban jambret handphone saat menunggu ojek online di depan rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. CCTV merekam saat seorang pria pengendara motor menjambret handphone seorang wanita yang sedang menunggu ojek online di depan rumahnya Jalan Perumpung Tengah, Jatinegara, Jakarta Timur. Beruntung korban memegang handphonenya cukup kencang hingga tak dapat dirampas oleh pelaku. Pelaku lalu kabur melaju kencang dengan motornya. Sebelum beraksi, pelaku telah memantau situasi di dekat lokasi. Dalam sidang di Pengadilan Militer, Kolonel Priyanto menabrak sejoli di Nagrek, Bandung, didakwa pasal berlapis pembunuhan berencana hingga penghilangan jenazah. Bagaimana jalannya persidangan? Tunggu informasinya selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.